Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, coba dilihat di samping kanannya. Ada teman yang tidak masuk tidak? Tidak ada. Coba sekarang ke samping kiri. Tidak ada, berarti hari ini masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Randy pimpin doa. Terima kasih Randy. Nah, sebelumnya ada yang ingat kita mempelajari apa kemarin? Iya betul, kita kemarin mempelajari tentang sumber energi listrik dan pemanfaatannya. Sumber energi listrik dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyalakan kipas angin, televisi, mesin cuci, dan rice cooker, bahkan hingga untuk menghidupkan mobil. Bagus, masih ingat semua ya? Nah, coba di sini siapa yang di rumahnya sering membantu orang tuanya? Wah, banyak sekali ya. Nah, coba Ani sebutkan. Ani sering membantu apa? Kata Ani sering membantu mamanya mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Nah, apakah Ani tahu cara-cara menggunakan mesin cuci? Hebat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Manfaatnya yaitu agar kita mengetahui apa itu teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, dan dapat menuliskan teks prosedur. Kegiatan hari ini kalian akan menganalisis teks prosedur dari dua alat yang sama dan berbeda serta dapat menuliskan teks prosedur dalam bentuk poster. Selanjutnya, Ibu akan membagikan teks bacaan. Kalian silahkan perhatikan terlebih dahulu teks yang Ibu berikan dan baca dengan cermat ya. Silahkan dibaca dengan baik-baik dan cermati. Sudah selesai membacanya? Kira-kira dari teks tersebut berisi tentang apa ya? Iya, Nanda? Iya, betul Nanda. Teks tersebut berisi tentang panduan penggunaan mesin cuci. Ada lagi? Iya, Randy, benar. Langkah-langkah mengoperasikan mesin cuci. Jadi, teks tersebut merupakan teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Apakah kalian tahu teks yang tadi kalian baca termasuk teks prosedur apa ya? Tadi ada tulisannya di depannya, coba cermati lagi. Iya, betul Anis, panduan. Jadi, teks prosedur memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya tadi panduan. Selain panduan, ada apa lagi yang tahu? Iya, Adit. Resep, betul sekali. Terus ada apa lagi? Instruksi, ya betul. Nah, tadi selain ada panduan, ada resep, ada instruksi atau perintah, kemudian ada protokoler, dan ada prosedur atau arahan. Nah, kemudian teks prosedur
teks prosedur dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu teks yang berisi cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Kemudian yang kedua yaitu teks yang berisi cara melakukan aktivitas. Dan yang ketiga yaitu teks yang berisi kebiasaan atau aktivitas tertentu. Nah, kira-kira menurut anak-anak, teks yang tadi kalian baca itu termasuk ke dalam teks yang mana? Iya, Anis? Betul sekali. Kata Anis, teks tersebut masuk ke dalam teks yang pertama, yaitu teks yang berisi cara penggunaan alat. Dari teks yang kalian baca, kira-kira teks tersebut berisi apa saja? Coba ada yang mau menyebutkan? Angkat tangannya. Iya, Nanda? Oh, kata Nanda berisi langkah-langkah, Bu. Ada lagi? Ya, Adit? Kata Adit berisi alat yang dibutuhkan. Betul ya apa yang dikatakan Nanda dan Adit? Nah, dalam teks prosedur terdapat struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur yang pertama yaitu ada pengantar atau pembuka. Kemudian yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada deskripsi. Yang keempat ada alat dan bahan. Yang kelima ada langkah-langkah. Dan yang terakhir keenam ada simpulan. Setelah tadi kalian membaca teks prosedur yang telah Ibu bagikan, sekarang Ibu akan membagikan kembali 2 teks prosedur yang berbeda. Yang pertama yaitu sama seperti teks prosedur yang pertama tentang mesin cuci, namun mesin cuci yang berbeda jenis. Dan yang kedua teks prosedur tentang panduan penggunaan rice cooker. Dan bagikan dulu. Sudah dapat semua teksnya? Ya, jika sudah dapat semua, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara pengerjaan LKPD-nya. Kalian akan mengidentifikasi persamaan dari 2 teks dengan alat yang sama dan mengidentifikasi perbedaan dari 2 teks alat yang berbeda. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu sudah memegang lembar kegiatannya. Silahkan kalian kerjakan berkelompok dan sesuai instruksi yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya atau kalian dapat membaca instruksinya di lembar kerjanya. Silahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Sudah selesai mengerjakannya? Jika sudah, silakan perwakilan kelompoknya kumpulkan ke ketua kelasnya, baru dari ketua kelas kumpulkan ke Ibu ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kalian akan membuat poster. Sebelumnya kalian perhatikan terlebih dahulu poster yang akan Ibu tampilkan. Nah, kalian akan membuat poster dari teks prosedur. Silahkan kalian tentukan bersama kelompoknya teks prosedur seperti apa yang akan kalian buat menjadi poster. Untuk teks prosedurnya kalian dibebaskan. Boleh membuat penggunaan setrika atau cara menggunakan komputer dan lain sebagainya. Itu dibebaskan kepada kelompok kalian. Namun ada penilaian yang ditentukan. Yang pertama yaitu
identitas. Identitas ini berisi judul, nama kelompok, nama anggota kelas. Itu harus tertulis di dalam posternya. Kemudian ada isi. Isinya harus sesuai dengan judul. Misal judulnya cara menggunakan printer. Isinya harus langkah-langkah dalam menggunakan printer. Jangan terbalik dengan cara menggunakan komputer atau yang lainnya. Kemudian ada bahasa. Bahasa yang digunakan, yang kalian tuliskan di posternya nanti harus menggunakan bahasa baku. Kemudian menggunakan kalimat efektif. Yang terakhir ada visibilitas. Visibilitas ini dalam kalian membuat poster harus mudah terbaca. Jadi kalian menuliskannya dalam huruf yang besar dan mudah terbaca dalam jangkauan yang jauh. Kemudian menarik, silahkan kalian kreasikan sebebasnya, semenarik mungkin dengan kelompok agar poster yang kalian buat menarik. Seperti itu untuk penilaiannya. Silahkan kalian buat posternya dengan kelompok, dengan bahan-bahan yang telah kalian sediakan. Sudah selesai membuatnya? Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan seperti tadi dan berikan kepada ibu. Terima kasih banyak. Wah, ibu lihat hasil poster yang kalian buat sangat bagus-bagus dan keren sekali. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, untuk poster yang telah kalian buat akan ibu berikan esok hari setelah ibu nilai ya. Untuk pembelajaran hari ini ada yang mau menyimpulkan? Iya, Nanda? Bagus. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Putri. Pintar sekali. Nah, sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, silahkan soal evaluasi ini kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pembelajaran hari ini telah selesai. Adakah yang mau memberi kesan pesan pada pembelajaran hari ini? Acungkan tangannya. Iya, Adit. Wah, terima kasih Adit. Ada lagi? Iya, Putri. Terima kasih banyak Putri. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu, dipimpin oleh Randy. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penilaian yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama penilaian sikap dengan kriteria disiplin, teliti, dan kerjasama. Skor yang digunakan yaitu 4 sudah membudaya, 3 mulai berkembang, 2 mulai terlihat, 1 belum terlihat. Dengan petunjuk penilaian, skor maksimal yaitu 12. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Teknik penilaian yang digunakan yaitu tes tertulis. Bentuk penilaiannya itu pilihan uraian dengan skor maksimal 14. Untuk soal nomor 1 dengan materi teks prosedur, skornya 3. Soal nomor 2, skor 3. Soal nomor 3, skor 3. Soal nomor 4, skor 2, dan soal nomor 5, skor 3. Untuk nilai peserta didik dengan rumus skor yang diperoleh dibagi skor total dikali 100. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Adapun indikatornya yaitu identitas, isi, bahasa.
Untuk skornya masing-masing indikator mulai dari 4 hingga 1. Yang keempat ada visibilitas. Skornya mulai dari 4 hingga 1. Adapun deskriptor dari masing-masing indikator untuk lebih jelas dapat dilihat dalam video. Untuk keterangan penilaian keterampilan, skor total yaitu 16. Dengan nilai akhir, skor diperoleh dibagi skor total dikali skala penilaian. Contoh, skor diperoleh siswa A yaitu 14 dan skala penilaiannya 100. Maka nilai akhir siswa A yaitu 14 dibagi 16 dikali 100 sama dengan 87,5.